Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nikmatul Inayah, NIM 933103820, kelas studi agama B. Di sini saya akan menerangkan tentang teologi Murji'ah. Yang pertama yaitu pengertian teologi Murji'ah. Murji'ah adalah penangguhan vonis hukuman atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi mereka tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar, sebab yang berhak menjatuhkan hukuman bagi seseorang yang mempunyai dosa besar hanyalah Allah. Sehingga seorang muslim sekalipun melakukan dosa besar dalam kelompok ini masih diakui sebagai seorang muslim dan masih mempunyai kesempatan untuk bertaubat. Selanjutnya, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pengikutnya di hari kiamat kelak. Begitu juga aliran Murji'ah juga bukan merupakan aliran yang sepaham dengan Syiah, sebab bagi kalangan yang disebut pertama, Murji'ah artinya yang mengakhirkan Ali bin Abi Thalib dari tingkatan pertama sampai 4, dilihat dari keutamaan para sahabat yang 4 yaitu Khulafaur Rasyidin. Latar belakang munculnya aliran Murji'ah adalah persoalan politik yang dimulai pada zaman Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Adapun Ibnu Taimiyah mengatakan salah satu perselisihan yang paling pertama terjadi di kalangan kaum muslimin adalah permasalahan iman yang mengakibatkan perseteruan sampai pada taraf saling mengkafirkan. Golongan Murji'ah pertama kali muncul di Damaskus pada ujung abad pertama Hijriah. Golongan ini pernah memiliki masa kejayaan pada dinasti Umayyah, namun setelah dinasti tersebut runtuh, golongan Murji'ah ikut redup dan berangsur-angsur ditelan zaman. Hingga kini aliran tersebut sudah tidak terdengar lagi. Namun demikian, sebagian pahamnya masih ada yang mengikuti pada zaman sekarang ini, meskipun ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Doktrin ajaran Murji'ah, yaitu ajaran pokok Murji'ah bersumber dari gagasan atau doktrin irja yang diaplikasikan di banyak persoalan baik politik atau teologis. Di bidang politik, doktrin irja selalu netral yang diekspresikan dengan diam. Itulah sebabnya Murji'ah dikenal dengan the Quietists atau kelompok bungkam. Di bidang teologis, doktrin irja dikembangkan ketika menanggapi persoalan yang muncul, yang menjadikan semakin kompleks sehingga mencakup iman, kufur, dosa besar, dan ringan. Doktrin ajaran Murji'ah dapat dilihat dari pendapat paham-paham Murji'ah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu rukun iman, ada 2, yaitu iman kepada Allah dan iman kepada utusan Allah. Yang kedua, orang yang berbuat dosa tetap mukmin selama ia telah beriman, dan bila dia meninggal dunia dalam keadaan berdosa, maka segala ketentuannya tergantung oleh Allah di akhirat kelak. Yang ketiga, perbuatan kemaksiatan apapun tidak berdampak terhadap seseorang yang telah beriman. Di dalam aliran ini, selama meyakini 2 kalimat syahadat, seorang muslim yang berdosa besar tidak dihukumi kafir. Hukuman perbuatan manusia ditangguhkan, artinya hanyalah Allah yang berhak menjatuhkan hukuman. Yang keempat adalah perbuatan kebajikan tidak berarti apapun apabila dilakukan saat kafir. Ini berarti perbuatan-perbuatan baik tidak dapat menghapuskan kekafirannya, dan apabila telah menjadi muslim tidak juga bermanfaat karena melakukannya sebelum masuk Islam. Yang kelima, golongan Murji'ah tidak mau mengkafirkan orang yang telah masuk Islam, sekalipun mereka telah berbuat zalim, dosa besar, dan lain-lain. Karena mereka berkeyakinan bahwa perbuatan dosa sebesar apapun tidak mempengaruhi keimanan seseorang selama orang tersebut masih menjadi muslim, kecuali orang tersebut sudah keluar dari agama Islam atau murtad, maka baru dihukumi kafir. Yang keenam, aliran Murji'ah juga menganggap bahwa orang yang lahirnya terlihat atau menampakkan kekufuran namun batinnya tidak, maka orang tersebut tidak dapat dihukumi kafir. Sebab dalam aliran ini, penilaian kafir atau tidaknya seseorang muslim bukan dilihat dari lahiriahnya, namun pada batiniahnya. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh dalam aliran Murji'ah. Secara umum, aliran Murji'ah terbagi menjadi beberapa kelompok moderat yang dipelopori oleh Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan beberapa ahli hadis lainnya.
dan kelompok ekstrim yang dipelopori oleh Jaham bin Safwan. Yaitu yang pertama Jaham ibnu Safwan, yaitu pada golongan Murji'ah ekstrim. Pahamnya berpendapat bahwa orang Islam yang percaya pada Tuhan dan kemudian menyatakan kekufuran secara lisan tidaklah kafir, sebab iman dan kafir bertempat di hati. Yang kedua adalah Abu Hasan al-Salih, yaitu yang termasuk kelompok Murji'ah ekstrim, aliran al-Salihiyah. Mereka berpendapat bahwa orang yang beriman adalah orang yang mengetahui Tuhan dan orang yang kafir adalah orang yang tidak mengetahui Tuhan. Dalam pemahaman mereka, sembahyang tidaklah termasuk ibadah kepada Allah, sebab bagi mereka pengertian ibadah adalah iman kepada Allah, yakni meyakini adanya Allah. Selanjutnya, Yunus bin Aun al-Naniri, yaitu golongan al-Yunusiyah, yaitu pengikut-pengikut Yunus bin Aun al-Naniri. Kelompok ini berpendapat bahwa iman kepada Allah adalah mengetahui Allah, tunduk dan tidak sombong kepadanya, serta mencintai Allah dengan hati. Oleh karena itu, iblis mengetahui Allah, namun karena kesombongannya, dia dipandang kafir oleh golongan ini. Bagi mereka orang yang hatinya tunduk dan cinta kepada Allah, mereka tidak akan terjebak dengan perbuatan maksiat. Selanjutnya, Ghassan al-Kufi, yaitu pada kelompok aliran Murji'ah al-Ghassaniyah. Menurut mereka, iman adalah mengetahui Allah dan Rasul-Nya, serta mengikrarkan apa-apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya secara global dan tidak terperinci. Prinsip iman menurut mereka adalah tidak bertambah dan juga tidak berkurang, la yazid wa la yanqus. Selanjutnya adalah Al-Hasan ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Thalib, yaitu golongan Murji'ah yang moderat. Golongan ini berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan juga tidak kekal di dalam neraka. Ia berpendapat bahwa hukuman di dalam neraka adalah tergantung pada besarnya dosa yang dilakukannya. Kemungkinan Tuhan akan memberikan ampunan terhadap dosanya. Oleh sebab itu, golongan ini meyakini bahwa orang tersebut tidak akan di neraka selamanya. Sama dengan Abu Yusuf, juga tokoh dari golongan Murji'ah moderat, dan juga beberapa ahli hadis yang lainnya seperti Imam Abu Hanifah, salah seorang pemimpin mazhab fikih Arabah, juga mendefinisikan iman adalah pengetahuan dan pengakuan tentang Tuhan dan Rasul, tentang Tuhan dan Rasul-Rasulnya, serta segala yang datang dari Tuhan. Ajaran kaum Murji'ah di atas memiliki kesamaan pendapat pada Ahlussunnah wal Jamaah dalam Islam. Imam Al-Asy'ari berpendapat bahwa iman adalah pengakuan hati tentang keesaan Tuhan dan tentang kebenaran Rasul-Rasulnya, serta apa yang mereka bawa. Bagi orang yang telah menyatakan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya melalui pembenaran dengan hati, kemudian dia melakukan dosa besar, lalu ia meninggal tanpa sempat bertaubat, maka nasibnya terletak di tangan Tuhan. Keidentikan pendapat yang berasal dari kaum Murji'ah moderat dengan ahli sunnah wal jamaah lainnya dapat dilihat dari pendapatnya tentang kategori iman yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu bagian pertama, iman yang membuat orang keluar dari kafir dan tidak kekal dalam neraka, yaitu mengakui Tuhan, kitab, Rasul, qadar, sifat Tuhan, dan segala keyakinan lain yang diakui syariat. Kedua, iman yang mewajibkan adanya keadilan dan melenyapkan nama fisik dari seseorang serta melepaskannya dari neraka, yaitu iman yang disertai pelaksanaan segala yang wajib dan menjauhi segala dosa besar. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.